Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan kami dari tim Anadita Team untuk menyampaikan ide bisnis kami yang berupa Eskuwut dengan nama Escooters. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan tim kami. Kami ini berasal dari SBIPB, yaitu terdiri 3 orang. Saya sendiri Putra Patriandra, kemudian rekan saya Muhammad Mirja, dan juga Nida Sanabila dari SBIPB dengan jurusan akuntansi dan juga komunikasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu profil bisnis kami sendiri, yaitu mengambil bisnis es kuwut yang berasal dari Bali, di mana minuman ini merupakan minuman tradisional dari Bali. Nah, untuk ide bisnis yang akan kami kembangkan sendiri yaitu es kuwut ini akan dirubah menjadi minuman yang lebih modern lagi. Nah, untuk nama usahanya sendiri yaitu nama es kuwuters. Kami mengambil nama es kuwuters ini dari sebuah skuter yang dimana skuter apabila didorong akan bergerak maju. Dimana sama halnya dengan harapan kami dalam usaha ini untuk bisa mendorong usaha ini lebih maju lagi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu analisa produk, di mana yang pertama akan dijelaskan yaitu nama, jenis, dan karakteristik produk. Kemudian yang kedua yaitu keunggulan produk, dan yang ketiga adalah keterkaitan dengan produk lain. Kemudian untuk yang pertama yaitu nama, jenis, dan juga karakteristik. Yang pertama namanya kami mengambil nama sesuai yang tadi saya terangkan yaitu es waters. Yang kedua yaitu karakteristiknya, yang kedua yaitu jenisnya. Jenisnya ini merupakan minuman tradisional yang berasal dari Bali. Kemudian untuk karakteristik dari produk ini itu yaitu rasanya yang segar dan juga masih jarang orang temui di berbagai tempat. Kemudian selanjutnya keunggulan produk ini. Keunggulan dari produk es kuwut apabila dibandingkan dengan produk lain, yang pertama yaitu harganya yang cukup terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, rasa yang berbeda dari yang lain, di mana minuman ini belum memiliki banyak pesaing yang mirip-mirip dari rasanya. Kemudian yang terakhir yaitu minuman yang bebas dengan dari bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi siapapun itu. Kemudian keterkaitan dengan produk lain yaitu bahan baku yang mudah didapatkan dengan harga yang tentunya sangat relatif murah, karena bahan baku utamanya adalah buah kelapa muda yang relatif untuk ditemukan dengan mudah. Serta untuk isian dari minuman ini pun bisa menggunakan daging kelapa muda, buah-buahan, dan juga buah-buahan seperti melon, timun, semangka, serta biji selasi. Semua bahan-bahan ini mengandung banyak manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisa pasar. Terdapat 6 jenis hal yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama yaitu profil pasar. Nah, kami sendiri menargetkan pasar target kami yaitu remaja yang rentang usianya di antara 15 sampai 30 tahun. Nah, kemudian selanjutnya potensi dan segmentasi dari es kuwut ini sendiri. Minuman ini merupakan minuman yang telah ada sejak lama dan merupakan minuman dari daerah yang tentunya kita sudah kenal yaitu Bali. Namun minuman ini menjadi minuman khas yang cukup sulit untuk disukai remaja saat ini, sehingga kami tertarik untuk mengubah minuman ini lebih dipotensikan lagi dengan merubah atau menambah variasi dari minuman ini menjadi lebih modern juga. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan pesaing dan peluang dari pasar es kuwut sendiri. Nah, pesaing dari es kuwut sendiri yaitu brand minuman kekinian, di mana kita tahu sekarang marak brand untuk minuman-minuman sehingga sulit untuk bersaing dengan pihak lain. Sehingga di sini kami mengambil potensi untuk bersaing dengan brand kekinian. Nah, selanjutnya yaitu media promosi. Nah, media promosi yang akan kita gunakan ini banyak. Yang pertama seperti media sosial, dari Facebook, Instagram, Facebook Ads, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Dan juga kita akan menggunakan aplikasi order seperti Gojek, Grab, dan juga Subfood. Kemudian untuk fisiknya sendiri kami akan menggunakan sebuah outlet yang dimana bisa kami buka di berbagai daerah. Nah, untuk targetnya sendiri dalam setahunnya ini kami menargetkan penjualan hingga 200 cup per tahun. Untuk yang terakhir dari saya yaitu strategi pemasaran. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, kami akan berfokus lewat sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Mirja. Oke, baik, selanjutnya akan saya lanjuti. Yang selanjutnya yaitu analisa produksi. Nah, di sini yang pertama ada input tenaga kerja. Yang mana di input tenaga kerja ini, yang pertama ada tenaga kerja ya. Tenaga kerja di sini kami mempekerjakan seorang pekerja atau karyawan nantinya sebanyak 2 atau 3 orang. Yang mana setiap orang ini sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing yang kami berikan gitu. Yang kedua yaitu mesin. Mesin di sini kami membutuhkan dalam perbuatan usaha ini antara lain mesin press cup, printer thermal, kulkas atau sailor atau monitor kecil. Yang ketiga yaitu material. Material di sini terdiri dari melon, timun, selasi, jeruk nipis, sirup, dan campuran air kelapa sebagai tambahan bahan topping boba. Yang selanjutnya ada metode. Metode di sini serutan atau kerokan buah itu untuk mengambil daging buahnya. Lalu ada pisau untuk memotong buah-buahan yang akan digunakan. Nah, selanjutnya ada filler knife untuk mengupas buah dan kulitnya. Lalu yang terakhir ada mesin cup press yang digunakan untuk menyegel minumannya. Yang selanjutnya ada energi. Energi di sini yang kita perlukan hanya listrik saja gitu untuk sebagai penunjang mesinnya. Nah, selanjutnya ada informasi. Informasi di sini kita memanfaatkan internet atau sosial media, yang mana kita bisa melihat bagaimana kebutuhan pelanggan, kuantitas, permintaan pasar, dan perilaku pesaing. Nah, yang selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi dalam es water ini bisa dibilang cukup mudah. Pertama, pastinya kita memasukkan sirup dulu gitu ke dalam gelas yang telah disediakan. Kemudian memasukkan bahan-bahan seperti daging kelapa muda, buah-buahan seperti melon ataupun timun, kemudian memasukkan topping biji selasi.
dan tambahkan es batu juga agar rasa minuman ini segar. Dan yang terakhir, memasukkan air kelapa yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu ada jumlah produksi. Kami estimasi kami dalam jumlah produksi yang kita targetkan dalam sehari itu adalah 500 cup per hari. Nah, yang selanjutnya itu ada analisa keuangan akan disampaikan oleh teman saya. Nah, unsurnya adalah tentang analisa keuangan. Yang pertama adalah biaya variabel. Setelah dihitung untuk biaya variabel total produksi selama sebulan atau 30 hari yaitu sebesar 72.480.000. Nah, sehingga total produksi untuk setahun atau 12 bulan adalah 881.840.000. Kemudian saja adalah biaya tetap. Setelah melakukan perhitungan, total biaya tetap yang kami ajukan adalah sebesar Rp13.980.500. Nah, untuk yang proses keuangannya, yang pertama adalah menghitung HPP. Didapatkan hasil HPP sebesar Rp4.977 dan laba per 1 cup botol terjual adalah Rp5.023. Nah, untuk BEP-nya adalah sebesar Rp2.705. Kemudian untuk BEP rupiahnya adalah sebesar Rp22.51. Untuk laporan berikutnya, dalam setahun kita bisa menghasilkan laba bersih sekitar Rp510.040.000. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang analisa SDM. Yang pertama, pemanfaatan SDM. Sumber daya manusia di UKM Scooters ini memanfaatkan remaja yang tidak sedang memiliki pekerjaan atau pengangguran. Hal ini kita akan untuk membantu membuat lapangan pekerjaan bagi fresh graduate ataupun pekerja part-time, sehingga mereka mudah mendapatkan pekerjaan dan menambah pendapatan juga bagi mereka itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi SDM. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan adalah yang pertama, laki-laki atau wanita minimal usia 25 tahun, belum menikah, pendidikan minimal SMA atau SMP sederajat, bersedia bekerja dalam shift dan masuk di tangan keras, memiliki sikap jujur bertanggung jawab dan mampu bekerja dalam tim, dan domisili sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah job description atau pembagian tugas. Yang pertama, pemimpin akan dipimpin oleh Muhammad Riza dengan mengembangkan bisnis, mengimplementasikan dan mengorganisir visi dan misi Scooters itu sendiri. Kemudian bertanggung jawab mengawasi berjalannya bisnis. Kemudian divisi keuangan akan dipegang oleh saya sendiri dengan adalah untuk membuat perencanaan umum keuangan perusahaan, melakukan input transaksi keuangan perusahaan, dan bertanggung jawab dalam keputusan pembiayaan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah divisi pemasaran dan HR, dipegang oleh teman saya dengan Putra Patria, dengan tugas melakukan manajemen kampanye pemasaran, memantau dan mengelola media promosi, menjalin kerjasama dengan vendor, memantau brand dan memantau persaingan, kemudian mengatur sistem kerja dan mengembangkan potensi SDM. Kemudian yang terakhir adalah sistem kompensasi, berupa gaji yang dimaksud punya gaji karyawan menjadi sebesar minimal Rp1.500.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya ambil alih kembali. Yang selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Beberapa rencana pengembangan usaha yang akan kami lakukan ini, yang pertama membuat berbagai varian baru gitu, yang lebih inovatif lagi nantinya. Yang kedua, membangun manajemen bisnis yang lebih profesional. Yang ketiga, membangun beberapa franchise dari Scooters di beberapa tempat. Yang keempat, itu membuat promosi lagi nih yang lebih gencar dengan membangun beberapa campaign. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan bisnis. Yang pertama itu ada riset pasar nih. Riset pasar di sini akan terus dilakukan untuk memahami nih tingkat kepuasan dari pelanggan dan juga melakukan evaluasi gitu produk, sehingga produk yang dijual itu dapat diketahui setiap kekurangannya dan dapat diperbaiki juga guna tercapainya kualitas yang baik. Selain itu juga riset pasar ini dapat dilakukan untuk mengetahui inovasi apa yang dapat dilakukan sehingga produk kami itu akan bertambah variasinya sesuai dengan keinginan pelanggan nantinya gitu. Yang kedua, ada pihak yang terkait. Pihak yang terkait ini selain produk dari Scooter yang diperbaiki dan diperbaharui, manajemen dari pihak Scooters akan melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan kualitas pegawai sehingga pihak manajemen di sini semakin baik nantinya dan profesional. Nah, yang ketiga, melakukan ekspansi franchise. Dengan manajemen yang memiliki kualitas baik itu serta profesional, maka langkah selanjutnya dari Scooters adalah melakukan ekspansi franchise dengan sistem bisnis format franchise, yaitu sistem franchise dengan penerima franchise tersebut memiliki hak dapat mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama pemberi franchise. Namun, penerima franchise di sini masih baru gitu mengikuti aturan atau standar operasional yang diawasi oleh pengawas pemberi franchise. Sistem ini bertujuan untuk mempertahankan gitu kualitas dari produk kami dan juga sumber daya manusia yang bermitra dengan Scooters nantinya. Nah, yang terakhir, kami itu membuat promosi dan iklan. Nah, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh manajemen Scooters adalah melakukan promosi dan kampanye yang akan ada dalam jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang dengan membuat mekanisme atau skema sedemikian rupa oleh manajemen sehingga Scooters ini akan lebih dikenal gitu lebih luas dan dapat diingat juga baik oleh masyarakat luas. Nah, yang promosi pertama membuat kampanye melalui media promosi sosial media seperti Instagram, Facebook, dan TikTok yang dimiliki oleh Scooters dan mengajak konsumen untuk berpartisipasi nantinya. Nah, promosi kedua, kami membuat promosi diskon di tanggal-tanggal unik gitu seperti 12/12. Misal 12 Desember 2022 dengan kreativitas tim Scooters dalam pembuatan promosi tersebut. Nah, promosi terakhir yang ketiga, kami juga membuat member juga nih bagi para konsumen setia Scooters dengan berbagai benefit yang membutuhkan konsumen tersebut. Nah, segitulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.